Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program IC Drill Show seperti biasa, Conversation to Scholars kayak gitu ya. Dengan sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi dan saya sendiri Husnul Maria. PhD. Harus disebut. Iya, Ada yang gelar ya. doktornya, gelar doktornya macam-macam. Iya. Anda UI, saya UI dikritik. Nah itu perlu kita tahu. Terus ada yang kemarin kasus UI juga. Iya, makanya dikritik apa nih UI ceritanya. Tapi asal tahu ya, dunia pendidikan memang rusak setelah ya nama. Dan tidak hanya cuma UI, Bukan hanya. semuanya Hampir semua. sebetulnya kalau kita lihat, mau swasta mau negeri. Nah ini tantangan bagi menteri yang baru nih. Tapi itu levelnya cuma level menteri. Ada pernah kejadian lain. Ada seseorang yang pernah berharap dapat profesor dari satu universitas di Bandung. Kita kerja terus untuk nolak dan berhasil kita tolak. Orang coba berpikir, itu apa sih sebetulnya ya? Kalau Anda pelajari ada Karl Marx, memangnya profesor Iya, kayak iya, gitu ya. iya. Para mazhab, Iya. mazhab Iya. dalam Islam, pemikir-pemikir Islam besar. Iya, emang pakai Gitu ya, gelar empat gitu. mazhab kayak gitu kan. Ibnu Sina, ada cerita begitu. Yang penting kita punya pemikiran. Iya. Pemikirannya itu berdasarkan firman-firman Allah kayak gitu kan. Jadi bukan berdasarkan cuma akal manusia, tapi juga kita berserah diri di dalam membaca Ulil albab maksudnya. Ulil albab ke Itu maksudnya ulil albab itu. Lihat Al-Baqarah 269 dan Al-Imran Al-Imran 189 sampai dengan 194. Itu Ditulis biasanya sampai dengan 200. kalau bangun tidur Rasulullah itu kalau baca 189, yang Iya. ulil albab itu sampai 200. Iya, betul. Itu jihad perjuangan. Ternyata kalau dibaca seperti itu, kita harus siap, ya Iya. kan, untuk mengurus negeri di Iya. pintu-pintu gerbang Iya. negeri itu. Nah, ngomongin pintu gerbang negeri nih Bang, Iya. kita memperhatikan bahwa pimpinan kita sedang keliling, ya, keliling ke berbagai negara, mulai dari Cina, kemudian ke Amerika, kemudian G20, kemudian ke Inggris terakhir, dan kemungkinan nanti katanya menuju ke Middle East. Iya. Nah, cuma di satu sisi memang menarik karena presidennya pergi dengan menteri luar negerinya. Di dalam negeri juga sedang ribut kayak gitu kan, wakil presiden yang punya apa itu kayaknya lapor kayak gitu, tapi ternyata banyak sekali laporannya itu tentang Fufu Fafa. Lucu juga kayak Dan gitu ditolak. ya. Nah, Ada orang yang melaporkan. dan ada yang melaporkan Fufu Fafa, akunnya dihilangkan. Iya. Nah, jadi ini juga berbagai macam persoalan kalau kita melihat kepemimpinan. Tapi dalam konteks kita selalu bicara global politics ya. Global politics di mana era 10 tahun terakhir sebelum Presiden Prabowo ya, waktu itu presiden sebelumnya lebih banyak hubungannya dengan poros Jakarta Beijing, jadi Xi Jinping. Betul, Jinping, betul. Yang perjanjian-perjanjiannya sebetulnya mencekek, bahkan saya seringkali kan, kita juga ada di beberapa tayangan IC Drill Show kita bahas tentang IKN sebagai debt trap dari Cina waktu itu ya, dari karena LPP kalau nggak salah yang langsung waktu itu MOU-nya Indonesia dengan ini, yang pembangunan di Indonesia dikonekkan dengan obor atau dengan BRI, Belt Road Initiative. Iya. Yang persoalannya urusan sangat sering dalam bahasan Bang Nursi dan saya bicara tentang investment. Kadang-kadang kita hanya bicara investment. Oh, kita memang butuh investor dan sebagainya, tapi lupa mempersiapkan diri bahwa investment itu juga menjadi Untuk invasi. infiltrasi, Iya. dan akhirnya intervensi dan terakhir akhirnya kita ketergantungan kita dan Betul. inflasi ya terakhirnya betul. begitu. Iya. Tapi cara pandang hampir semua di dalam banyak sekali conversation, apakah itu seminar ilmiah Iya. maupun di dalam conversation intelektual, seringkali mereka tuh masih yakin betul dengan kebijakan, bukan kebijakan, dengan mungkin itu teori ya, atau rumus bahwa kita membangun itu hanya bisa kalau ada investor. Nah, bahkan kalau di dalam kebijakan Mindset yang salah dalam fiskal.
mindset yang salah dalam fiskal, itu kata Dr. Ihsanuddin Nursi ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu sampai yang sangat bukan kaget sih sebetulnya, kita tahu seringkali memang di satu sisi menarik apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ya, dia langsung dua-duanya, jadi poros Jakarta Beijing langsung diimbangi dengan poros Jakarta Washington. Tapi kalau kita bahas tentang substansinya, yang paling kemudian menarik ada dua hal. Pertama, kita bicara tentang janji makan gratis. Nah ya, tapi ternyata hitung-hitungannya sebetulnya kan gampang aja kalau kita bicara dengan masyarakat Indonesia. Kan dikatakan bahwa masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang paling dermawan. Ya, jadi ini generous. Generous. Juga masuk loh di dalam TV Korea kalau nggak salah waktu itu ada news yang bahas tentang itu. Nah, kenapa tidak bicara dengan rakyat Indonesia? Kenapa urusan makan siang mesti bicara dengan Xi Jinping? Kan kayak gitu nih, dengan Cina kayak gitu. Yang konsekuensinya bisa macam-macam kan? Bisa sampai kemudian siapa yang akan menyediakan makan siang itu? Kalau itu dananya dari Cina kayak gitu kan? Nah, apakah bagaimana keamanan makanan itu? Apakah ini nanti jangan sampai menjadi kayak apa kata Bang Nursi biasanya proxy war, ya kan? Kalau kita bahas tentang proxy war, kita bahas tentang depopulasi di dalam konteks itu dan sebagainya. Paling dia penurunan kualitas intelektual. Dan kita sudah dihina-hinakan karena Indonesia katanya termasuk yang punya IQ rata-rata IQ-nya rendah. Ya, walaupun saya juga nggak percaya dalam konteks itu. Insya Allah kalau kita percaya pada Allah, percaya pada Rasulullah, ya kita pastilah ada kecerdasan intelektual tersendiri, kecerdasan iman tersendiri di dalam konteks itu. Nah, yang kedua, ini yang mestinya menurut saya sebelum Presiden bicara tentang penandatanganan tentang Laut Cina Selatan ya, sebetulnya MOU tentang bagaimana strategi untuk kerjasama urusan laut yang bertabrakan. Tapi saya takutnya tidak cuma Laut Cina Selatan yang 9 dot itu ya, tapi bisa saja kemudian sampai kepada Alki 1, Alki 2, Alki 3 yang kayak gitu kan. Kekuasaan ini kenapa? Karena Alki 1 itu masuk dari jaringan obor. Makanya kenapa kita dikonekkan dengan obor dan sebagainya yang seperti Belt and Road Initiative. Iya. Obor atau BRI di dalam konteks itu. Nah, Bang, kita melihat bagaimana sebetulnya leadership. Mestinya kalau kemarin menandatangani yang urusan Laut Cina Selatan itu, menurut saya bicara dulu di ASEAN. Kan kayak gitu, karena ini banyak negara-negara ASEAN gitu, jangan dilangkahi juga. Ya, paling tidak pertama kali sebelum ke Cina mestinya pergi ke Malaysia kah atau ke Filipina kah yang kayak gitu kan. Malaysia, Filipina, Vietnam kayak gitu. Nggak perlu ke Singapura kayak gitu kan. Dalam konteks itu. Nah, Bang, kita bahas nih bagaimana sebetulnya apa yang oleh-oleh nanti dari ini, apakah tetap liberalisme yang dibangun ataukah ada perubahan dari rezim 10 tahun terakhir ke sekarang, atau adakah maksudnya kayak masa depan yang agak sedikit cerah dalam konteks perubahan politik 2024 ini. Oke. Kita mulai dulu dari posisi Indonesia di Indo-Pacific Forum dan di posisi Undang-Undang 38 2008 tentang Asian Charter yang disebut dengan Konstitusi ASEAN. Dan sementara posisi Konstitusi ASEAN ini sudah mencakup apa yang disebut dengan ASEAN Plus 3. Itu argumen yang itu argumen atau alasan yang mewajibkan kita ketika kita bicara Laut Cina Selatan harus bicara dengan ASEAN. Harus. Karena kita sudah meratifikasi ASEAN Charter menjadi Undang-Undang 38 2008. Pendiri ASEAN ya. Jadi situ ya bicara.
Dan memang di belakang ASEAN ada kepentingan Amerika, karena ASEAN didirikan bagi kepentingan Amerika dan mereka menghambat waktu itu komunisme perang dingin kan. Ya. Tapi harus menjadi catatan ketika ASEAN Plus 3 dibangun, perang dingin sudah surut, Amerika tetap berkepentingan atas posisi ASEAN dengan Indo-Pacific Forum. Jadi artinya ketika kita bicara dengan ASEAN tidak berarti kita harus bicara tentang kepentingan Amerika pada laut Cina Selatan. Bukan. Dengan model pendekatan multilateral itu yang ditolak oleh Cina. Nah, ketika kita bicara dengan ASEAN itu artinya kita merespek. Jadi ada respect recognize to the neighborhood gitu ya. Ada semacam tetangga. Dan itu kan organisasi RT kita kayak gitu loh. Jadi ada penghormatan, ada pengakuan penghormatan terhadap tetangga bahwa kita bersama-sama menghadapi persoalan Laut Cina Selatan. Jadi tidak serta-merta kita duduk bareng dengan Cina lalu mengembangkan kesepakatan bahwa kita akan bicara tentang sesuatu yang overlapping. Nah, kesalahan keduanya sesuatu yang membicarakan tentang overlapping. Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa 9 dash line atau 9 garis titik-titik itu gitu ya, tidak overlapping dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Tapi ketika Anda bicara overlapping, seolah-olah 9 dash line-nya adalah bertumpangan dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Tapi dia itu sangat dekat loh, mengakui itu sampai ke Pulau Natuna, jadi pulau yang paling ini, dan Brunei itu cuma di depan matanya juga itu dimasukkan di dalam 9 dash line. Nah, itu karenanya sejumlah orang menyatakan tidak bisa kita bicara overlapping karena 9 dash line yang disampaikan oleh Cina adalah klaim subjektif gitu. Itu klaim banget, klaim subjektif, tidak jelas dasarnya apa, rujukannya apa. Tidak didasarkan atas UNCLOS gitu. Kita sudah bahas itu kan di situ gitu ya. Itu. Jadi, nah kalau begitu ceritanya, maka problemnya adalah pengidentifikasian masalah yang datang dari Kementerian Luar Negeri gitu. Sampai seberapa jauh Menteri Luar Negeri yang baru gitu ya memahami tentang situasi ini, memahami tentang 38 2008 yang relasi dengan Laut Cina Selatan, memahami 38 2008 yang kaitan dengan Indo-Pacific Forum, berkaitan dengan yang namanya AUKUS, berkaitan dengan yang namanya Indo-Pacific Economic Forum, ditambah lagi Economic Forum. Jadi melibat-libat di situ kalau khusus kita bicara di Laut Cina Selatan. Identifikasi kita adalah pertama, 9 dash line yang dibikin oleh Cina adalah klaim subjektif. Karena klaim subjektif, maka kita harus merujuk sampai seberapa jauh UNCLOS itu diaplikasikan situ. Sampai seberapa jauh? Ya. Lanjut nggak apa-apa Bang. Aku mau cuma ngambil. Iya. Jadi kalau kita lihat kita ngelihat bagaimana 9 dash line itu berlangsung di Cina dengan klaim subjektifnya, maka kita tidak serta-merta harus menyatakan ada overlapping. Nah, jadi ada dua di situ masalahnya. Nah, ketika dinyatakan overlapping terus kita mau berdialog, lalu bagaimana kita berdialog kalau ternyata kita berhadapan dengan yang namanya Brunei, berhadapan dengan Vietnam, berhadapan dengan Filipina, kan berhadapan dengan tetangga kita. Gitu. Sementara itu itu kan wilayah tetangga kita juga. Artinya kasusnya bukan kasus bilateral, tapi kasus regional. Gitu. Jadi artinya harus dilihat dalam perspektif regional. Anda boleh take a lead dalam kasus regional, boleh take a lead, nggak masalah, karena memang kita negara besar. Take a lead itu oke. Tetapi take a lead itu artinya Anda bersama-sama dengan negara-negara tetangga lain. Nah, itu kita ngeliatnya begitu gitu. Urusan tetangga ya. Iya. Ini Jadi sebetulnya ya, kalau kita bahas tentang urusan tetangga itu pada level individu, masyarakat, rumah, sampai pada level negara juga harus diperhatikan. Gitu, iya. Lagi metode pembicaranya, metode pembicaraan struktural, metode pembicaraan parsial, kan harus dilihat begitu. Kan kalau struktural seperti apa, parsial seperti apa, diplomatiknya kayak gimana, kan gitu, konfliknya kayak apa, kan empat model. Iya, betul. Ya kan, ada 4 model itu kita mau bicaranya kayak gitu. Jadi itu harus dilihat kalau pakai 4 model tadi. Nah, lalu itu yang kita lihat dalam konstruksi bagaimana soal Laut Cina Selatan. Yang menarik adalah oleh-oleh yang dibawa oleh Prabowo, yang didapat oleh Prabowo Subianto sebagai presiden. Dengan Cina, Prabowo mengatakan dia berhasil menggait investasi sebesar 160 triliun, gitu ya. Lalu Cina juga punya komitmen membantu pendanaan program makan bergizi gratis, gitu. MBG, makan bergizi gratis, gitu ya.
Nah, dengan Amerika Serikat, nah ini menarik di sini. Kita mau bahas satu persatu atau gimana nih? Satu persatu dulu deh. 160 triliun itu sebetulnya on top of yang dulu berapa sebetulnya kita? Gini sebenarnya. Kalau ada komitmen 160 triliun, ini relasinya menjadi gimana? Kalau relasinya seperti peristiwa Joko Widodo yang lama, menurut saya yang untung banyak, dapat banyak istilahnya sekarang. Wah, dia dapat banyak tuh gitu ya. Cina, bukan Indonesia. Salah satu contohnya adalah bagaimana nikel, bagaimana cerita yang namanya kereta api cepat. Swap. Jadi swapnya itu, jadi misalnya kayak dulu saya pernah mengkritik Indonesia bisa mengirimkan hasil industri tekstil, tapi Amerika mengirimkan film-film blockbusternya yang itu rankingnya itu C, D sampai yang jelek-jelek. Nah, sebetulnya di satu sisi sepertinya kita secara ekonomi untung, tapi secara mindset, secara berpikir kita dimasukin nilai-nilai Hollywood dulu di zaman Soeharto dulu akhir 80-an. Jadi kalau kita lihat seperti ini, tadi sebetulnya mindset kita tentang investasi dipikirnya kita selalu berpikir kitanya yang untung, tapi kita tidak berhati-hati. Gini cara ngeliatnya Husnul. Kalau kita berpikir tentang investasi, pada saatnya sama kita harus berpikir tentang ekspor impor dengan negara yang bersangkutan. Ya, harus kita berpikir. Jadi kalau kita berpikir tentang mereka datang investasi, maka pertanyaan berikutnya adalah mereka akan mengambil apa? Sampai seberapa jauh mereka mendapatkan direct benefit atas investasinya. Lalu kemudian kita berhitung berikutnya adalah soal ekspor impornya. Jadi ada dua. Ada yang disebut dengan transaksi keuangan. Nah, itu bentuknya investasi, dan ada transaksi perdagangan. Jadi kita ngeliatnya dua. Tidak bisa kita melulu hanya melihat pada transaksi keuangannya saja tanpa melihat transaksi perdagangannya, atau melihat transaksi perdagangan saja tanpa melihat transaksi keuangannya. Kita udah bilang tadi, kita sudah sampaikan bahwa dalam kasus nikel itu adalah transaksi perdagangan. Itu tapi maksudnya perdagangan ya, walaupun itu eksploitasi. Tapi itu masuk dalam transaksi keuangan karena ada investasinya. Ada investasinya yang kemudian berdampak pada kondisi transaksi perdagangan. Nah, melihat dua posisi begitu. Begitu juga pada kereta api cepat. Ada transaksi keuangannya, ada transaksi perdagangannya. Kereta cepat datangin modal, datangin teknologi, gitu kan? Pada saat yang sama sampai SDM-nya juga. Kan di situ kelihatannya. OB-nya juga. Gitu. Nah, kemudian kita dapetin apa dari belakang itu. Nah, dengan Cina ini kita ngelihat di sini kerjasama digagas oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan ada ratusan sekarang pengusaha Cina. Itu yang saya maksud, nanti ujungnya jadi dua, transaksi keuangan dan transaksi perdagangan. Kita ngelihatnya dua jalur itu secara makro. Nah, kalau ngelihatnya begitu, itu bicaranya tentang manufaktur, kesehatan, hilirisasi, ketahanan pangan dan keuangan. Nah, di situ tadi Cina akhirnya mendukung soal makanan bergizi gratis. Nah, di sini nanti menyangkut bagaimana Indonesia harus mengatasi apa yang disampaikan oleh Presiden di hadapan G20 dan di hadapan beberapa para pemimpin pemimpin negara di berbagai belahan dunia, bahwa Indonesia menghadapi persoalan vital, ini tentang 25% yang mengidap kelaparan. Ini seru tuh kan? Nah, pada konsumsi itu artinya apa? 10 tahun hasilnya adalah 25% kelaparan. 10 tahun sebelumnya di Presiden juga menjadi Menteri Pertahanan. Pertahanan tidak hanya cuma sekedar pertahanan militer, tapi pertahanan dari kondisi anak bangsa gitu. Jadi ya dulu kan ada proyek Bang, food estate food estate singkong. Gitu ya. Tetapi masih lapar juga. Masih lapar. Berapa? 20 juta ya? 25 juta. Dan itu di situ ini begitu. Nah, sementara dengan Amerika, ini menarik nih. Dengan Amerika dibangun komitmen soal dukungan ketahanan pangan. Saya heran, undang-undang tentang ketahanan, kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia itu sudah bicara tentang ketahanan pangan.
Saya berulang kali menyatakan sejak yang namanya belasan tahun lalu bahwa WTO itu menolak konsep kemandirian dan kedaulatan pangan. Iya. Karena yang dia sodorkan adalah konsep ketahanan pangan. Bukan kedaulatan. Dan bukan kemandirian. Bukan kemandirian, ya kan bahasa kita kan Iya, kemandirian. jadi artinya levelnya begini Husnul. Ketahanan, kemandirian, kedaulatan. Sovereignty yang paling Iya. tinggi ya. Jadi istilahnya food security, Security, food resilience, lalu dan food sovereignty. sovereignty. Nah, gitu ngelihatnya strukturnya. Nah, sekarang kalau dengan Amerika sampai muncul istilah kerjasama tentang komitmen dukung ketahanan pangan, itu artinya ketahanan pangan kita betul-betul ambruk selama 10 tahun terakhir. Kalau sampai kayak gini, kalau sampai gini kalimatnya. Jangan bicara kemandirian ya, jangan bicara kedaulatan. Ketahanan pangan aja sudah kayak gini aja. Makanya kenapa semua pangan importnya sampai berapa? 100 triliun setiap kali. Ya, gula udah ribut Gula. yang tahun impor, beras, garam, macul, cabe, bawang putih, bawang merah, macam-macam udah impor posisinya. daging, Iya, sapi, susu, 80% susu impor. Dan kemudian yang di dalam negeri dengan Ini pajak. punya Menteri Pertanian ini ngapain aja sih Anda? Nah, tapi Menteri Pertanian sekarang agak beda Husnul. Sampai dia berani pecat-pecatin anak buahnya. Mudah-mudahan memang dia berani sampai ngantor, katanya sebelum subuh sudah ngantor katanya. Sukunya di mana? Kantor. Subuhnya di kantor katanya. Alhamdulillah. Katanya gitu. Beredar sampai saya kirimin. Wah, hebat betul, sebelum subuh sudah ngantor jam 4. Sementara 4 kan subuh kan jam 4 lewat 4. Dia sudah jam 4 udah di kantor. Wah, saya bilang luar biasa nih. Lalu berikutnya ini bagaimana percepatan transisi energi. Nah, bagaimana Anda bicara percepatan transisi energi kalau yang Anda bicarakan transisi energi Anda ke sawit? Dan ternyata kemarin itu ada data ya, orang yang paling banyak punya sawit itu siapa ya? Siapa? Sinarmas Group ya? Bukan, Wilmar tetap. Sinarmas sama Wilmar tetap. Husnul. Enggak sih. Enggak. Nomor 1 itu Sinarmas, ya. 168, sekian triliun. Iya. Kemudian Indoagri Antoni Salim, Iya. 160. Iya. Lim Bumi Tama Agri Haryanto 66. Tadi mana Wilmar? Masih belum. Bakhtiar Karim, Musim Mas Group, 60 triliun. Martua Sitorus itu Wilmar ya. 93 triliun. Sukanto Tanoto, aku pikir Sukanto yang tinggi. Royal Golden, karena Sukanto dia kasus kebakaran hutan di Riau itu kan Sukanto itu. Iya. 49 triliun ya, kecil-kecil lah. Tapi ini semua mereka ya. Iya. Jadi resources artinya ketika transisi energi basisnya sawitnya mereka yang dapat untung. Dan ternyata negeri ini itu masih subsidi ya. Iya. Saya ngerti. Rakyat dikasih subsidi, diteriakin, giliran mereka ya iya, tapi kan mereka supaya jual minyak gorengnya murah. Iya, itu enggak motifnya karena tadi ada BPDKS, Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit, dalam rangka proyek B35 sampai B40. Jadi artinya mereka dapat itu dari situ. Nah, kalau percepatan transisi energi dalam perspektif Washington, dia berpikirnya apa? Nuklir. Sebetulnya kalau nuklir itu persoalannya adalah gimana disiplin masyarakat kita. Nuklir di sini kalau mau dilihat lebih lanjut, ini gede loh Husnul proyeknya. Pendanaannya sekitar 220 miliar atau setara dia mau bikin nuklir di Indonesia. Setara dengan 300 triliun, setara dengan posisi KTT di 20 di Bali. Ini gede loh. Ini dalam rangka ini. Nah, jadi mau bikin nuklir. Tekanan Amerika kalau tidak nuklir apaan coba? Ya tapi kalau nuklir itu ditaruh di mana? Dulu kan kita bahas nuklir di Gunung. Coba kita strukturkan. Kalau dia membicara renewable energy dalam perspektif panas. Matahari, ya. Sudah diambil Cina. Panas matahari. Sudah diambil oleh Cina. Wind turbine angin terbesar di mana di Indonesia? Cuma ada di NTT sama di beberapa saja. Yang kemungkinan adalah air laut. Air laut juga sudah lebih diambil oleh Cina. Teknologinya air laut.
apalagi Ini panas bumi. Panas bumi itu memang dipegang oleh beberapa perusahaan Amerika. Kita nggak usah sebut namanya, walaupun saya tahu. Yang di Garut, yang di Sukabumi, kita tahu lah itu ya. Beberapa panas bumi. Tapi itu juga saya kira itu salah satunya. Nah, ini berarti nuklir itu udah advance energy. Dan karena itu mereka Prabowo bicara dengan Justin Trudeau. Karena salah satu negara terbesar dalam rangka power plant berbasis nuklir, dianggap negara paling maju dalam basis nuklir itu adalah Kanada. Kanada di situ gitu ya, di situ. Lalu berikutnya tentang ini nih, kemitraan ekonomi secara komprehensif. Ini dengan Peru, terus kerjasama dengan namanya Brazil, berbagai sektor senilai 444,4 triliun. Lalu berikutnya dengan Inggris investasi. Nah, menarik nih Husnul. Inggris ini bukan dalam posisi krisis ya? Krisis tuh? Iya, emang krisis. Kena resesi, paling tidak resesi. Iya. Paling tidak kena resesi. Dan berat. Katanya kemiskinan tinggi. Meningkat karena judi online. Iya, nggak serius ya. Iya, memang iya. Meningkat karena itu gitu loh. Jadi, tapi dia bisa bangun komitmen dengan Indonesia, menarik ya. Menarik nih dengan dia ini. dapat duit dari mana? Iya, kita nggak tahu sampai kayak gini. Waduh. Oh, mungkin BP. Iya. Kalau saya ngeliat di sini dari ininya enggak nih Husnul. Kita ngelihatnya di sini investasi ini Inggris apa? Transisi Komitmennya. Transisi energi sama infrastruktur pendidikan. Wah. Transisi energi ya, berarti British Petroleum, BP. Kan tadi BP. Iya, BP. Nah, infrastruktur pendidikan apa? IT kali. Yang kemarin itu yang komitmen AI apa itu apa namanya? Apa tuh? Kayaknya ada yang dibanggakan deh kemarin itu, yang untuk teknologi AI. Apa ya? Susah juga kita ngelihatnya kalau sampai infrastruktur pendidikan. Dengan Brazil juga nih, dengan Brazil 44,4 triliun. Brazil hebat nih. Iya, dengan Inggris 135,5 triliun. Nvidia Amerika. Nvidia to develop Amerika. industri ini. Iya, Nvidia itu memang Amerika. Dan itu salah satu perusahaan IT terbesar di Amerika yang duduk bersanding dengan yang namanya Elon Musk di Starlink. Tapi kan persoalannya kadang-kadang ya kita tidak mengajak bicara dengan expert domestik kayak gitu kan. Jadi sebetulnya apa yang mau diselesaikan, masalahnya apa dengan model Nvidia itu kayak gitu kan. Jadi poinnya adalah soal ini loh, kalau tiba-tiba ada perencanaan dengan luar negeri kayak gitu, sesungguhnya master plan-nya apa sih? Gitu. Jadi ini salah satu contoh Bang, kalau di Australia itu semua kebijakan politik luar negerinya itu kan bipartisan. Jadi mau partai buruh maupun koalisi liberal nasional, dan mereka itu sangat rigid gitu loh di dalam konteks itu. Misalnya bagaimana kita membangun hubungan Australia Indonesia, mereka tuh mereka panggil semua expertise yang ahli tentang Indonesia, ya mau guru yang mengajar bahasa Indonesia, profesor-profesor yang penelitiannya penelitiannya tentang Indonesia, maupun semua kelompok-kelompok yang banyak bekerja di Indonesia itu dikumpulkan, dan mereka keliling gitu sampai kemudian mereka punya yang tadi satu kebijakan kayak gitu yang berhubungan dengan international foreign policy Australia ke Indonesia. Saya waktu itu ikut gitu ya, saya pergi ke Canberra, dan mereka keliling karena bipartisan, mereka punya komite, joint committee-nya. Joint committee ini keliling ke Sydney, ke Melbourne, ke ini, semuanya. Baru kemudian dia panggil semua, mau yang mengkritisi maupun yang pro. Nah, baru kemudian mereka merumuskan bagaimana kebijakan luar. Itu yang disebut dengan knowledge based foreign policy. Itulah knowledge based public policy. Dan data, bahasanya Bang Nusi? Data akurat dan data aktual. Data akurat. Nanti bisa dilihat ya teman-teman ya. Kayaknya ini merasa paling tahu padahal baru masuk kayak gitu kan. Misalnya baru masuk jangan bikin komitmen. Betul. Kalau kulon-won boleh kayak gitu. Artinya bikin dulu peta masalahnya.
Rumuskan dulu yang namanya masalahnya kayak apa. Lalu Dan prioritas bagi rezim baru. Iya. Nah, karena kalau sudah gini Husnul, satu kebijakan tanpa data aktual dan akurat pasti salah ujungnya. Tanpa data yang akurat dan aktual pasti salah dia. Walaupun dia sudah mungkin punya visi misi benar, tapi ketika pengambilan kebijakan yang tidak berbasis data akurat dan aktual, tidak didasarkan atas knowledge based public policy, knowledge based foreign policy namanya, gitu ya, pasti salah. Jadi tidak didasarkan. Tapi kadang-kadang mereka ya, teman-teman kita yang di Deplu itu merasa paling pinter sih. Kadang-kadang susah bicara dengan itu. Kenapa harus bisa begitu? Ya, saya dulu kan sering juga ngajar yang untuk Sesdilu ya. Sespim. Sesdilu. Enggak, Sespim, Ya. tapi yang juga Dibuat oleh yang tetap dibuat oleh LAN, tapi khusus orang-orang dari Deplu. itu namanya Sesdilu, Sekolah Pendidikan Luar Negeri itu namanya. Karena ada dosen di situ, saya juga dosen di situ. Ngajarnya itu Iya, kadang-kadang kalau kita terangkan halo. ngajarnya di Sisingamangaraja. Iya, di Sisingamangaraja. Iya. Waktu itu saya kritik, mestinya Anda dicampur aja ke Ben Hill supaya juga mengenal dari sespim dari daerah-daerah yang lain. Saya nggak gitu ngeritiknya. Saya ngeritiknya bagaimana saya ambil national security strategic, saya ngambil national defense strategic, baru kemudian aplikasi, lalu kemudian bagaimana pertarungan diplomasi dengan 3 pendekatan tadi, pendekatan struktural, pendekatan parsial, pendekatan pro konflik, pendekatan itu tadi diplomasi, itu kan beda-beda tuh pendekatan gitu. Harus ambil kayak gitu. Ya nggak tahu dulu padahal awal-awal kemerdekaan kan tokoh-tokoh kita kan jago diplomasi. Jago gitu. Agus Salim, siapa aja tuh. Bahkan Tan Malaka. Tan Malaka, Natsir pun juga Iya. luar biasa kan, selain Soekarno sendiri ya, jangan sampai dihilangkan. Bang, selain tadi itu yang balik lagi sedikit ya, sebetulnya saya masih tergelitik yang bicara tentang Laut Cina Selatan. Sebenarnya ini ada rangkaiannya dengan Selat Malaka, choke points yang terbesar untuk perdagangan, terus kemudian itu Cina kan pengguna terbanyaknya kan Cina. Jadi itu ada hubungannya nggak? Ada keinginan mengurangi penggunaan Selat Malaka, sama seperti keinginan. Nah, ini menarik nih. Pertanyaan saya jawab begini. Ketika terjadi pertemuan di Peru kemarin, antara Peru dan Cina menandatangani kerjasama yang luar biasa dan sudah jadi mereka bangun pelabuhan. Nah, penggunaan pelabuhan itu akan meminimalkan lintas terusan Suez. Nah, pengurangan penggunaan terusan Suez berdampak pada posisi hematnya pelayaran. Biaya pelayaran hemat sekitar 15-20 hari gitu ya. Nah, kemudian dibikinlah oleh yang namanya Cina dengan yang namanya Peru. Ini berarti hubungan Cina dengan Amerika Latin menjadi luas, maka terburu-buru Brazil ikut di dalamnya, terburu-buru yang namanya Meksiko ikut di dalamnya. Nah, dari situ kelihatan bahwa dalam konstruksi Amerika Latin dengan Cina tidak lagi perlu melalui Amerika Serikat, gitu, tidak perlu lagi melalui Amerika Serikat. Tapi langsung konteksnya dulu juga enggak loh. Enggak. Yang dulu itu kalau kita lihat global perdagangan pelayaran yang kayak gitu, itu yang namanya Amerika Latin itu langsung. Ya, sekarang tapi kan belum ada fasilitasnya. Ini sekarang fasilitasnya dibangun sedemikian rupa gitu ya. Sehingga konstruksinya bisa langsung bongkar muat yang antara Cina dengan Amerika Latin dengan pusatnya ada di Peru. Nah, itu sama dengan upaya Cina mengurangi pendayagunaan Selat Malaka yang asal muasalnya mau dibangun selat keras di Thailand yang hingga sekarang belum jadi. Lalu mereka melihat pentingnya menggunakan Laut Cina Selatan. Dengan begitu mereka tetap aman. Kenapa mereka menghindari Selat Malaka? Karena mereka tahu Selat Malaka dikuasai oleh Amerika. Walaupun penguasa sebenarnya seharusnya Singapura yang paling banyak. Itu remote kontrolnya. Iya. Remote kontrolnya. Tapi waktu itu juga ada keinginan mereka untuk energi dari Timur Tengah itu untuk bikin lewat Afghanistan. Tapi secara keamanan itu jauh lebih aman lewat Selat Malaka dibandingkan. Enggak, mereka udah bangun jalur pipa lewat Laos. Pipa-pipa. Lewat Laos. Jadi ketika terjadi pergeseran dari Seven Sister ke Four Sister, itu salah satu transaksi Iran dengan Cina, itu bagaimana ngebangun jalur pipa dari Laos, dari Vietnam ke hubungan itu. Itu sudah terjadi. Termasuk Rohingya. Iya, itu wilayah Rohingya. Iya.
Itu sudah terjadi pembahasan dari 2004 sampai dengan 2008 maksudnya, pembicaraan pipanisasi itu gitu. Sama seperti pipanisasi gas dari Rusia ke negara-negara Eropa yang akhirnya karena perang diputus perang gitu, dihentikan gitu. Dihentikan. Nah, balik lagi ke tadi G20, bagaimana G20? Nah, kalau ceritanya begitu dengan baliknya G20 dengan soal komitmen pembangunan transisi energi, saya mikirnya begini. Pada pertemuan di Azerbaijan tentang COP29, itu kan sesungguhnya pertemuan yang frustrasi. Kenapa? Karena pergeseran dari Biden ke Trump itu pergeseran di mana Amerika akan mengambil menarik diri dari Paris, kesepakatan Paris Accord gitu ya. Seperti pada periode yang pertama, sehingga proyek-proyek global climate change akan terganggu. Climate change ini akan terganggu. Nah, karenanya pertemuan Azerbaijan dianggap pertemuan yang harus disesuaikan dengan kemana arah gerakan Amerika, Trump. Yang terbaru, yang kemarin di Baku. Yang baru yang kemarin. Iya. Saya ketemu beberapa anggota dewan. Nah, saya tahu di situ yang hadir kan Hasim Joharikusumo sebagai utusan presiden bersama beberapa menteri gitu. Ada si Mardani, di Sera juga. Nah, gitu ya. Dan dari sana saya tidak lihat bagaimana Indonesia mengantisipasi perubahan kebijakan di Amerika dalam konstruksi pertama global climate change. Ini menariknya di sini, karena kemarin ketemu nggak dia dengan Trump? Saya nggak tahu dia ketemu dengan Trump apa nggak, tapi yang pasti dia ketemu dengan Biden. Iya, Biden pasti. Tapi kan Biden sebentar lagi selesai kayak gitu maksudnya. Tidak ada berita. Apakah dia ketemu dengan? Tidak ada berita sama sekali. Kalau dengan CIA itu laporan. Iya. Tapi kalau dengan Trump saya orangnya Trump, nggak ada ya. Saya juga tidak dengar beritanya karena kalau baca dari media Amerika sendiri paling tidak kita bisa lihat AP, Associated Press, kita bisa bicara Reuters, kita bicara Washington Post, New York Times, USA Today, The Guardian, kita bisa bicaranya begitu kan. Satu lagi kita bisa bicara juga The Economist misalnya, kita bisa ngeliat Financial Times. Kalau kita ngeliatnya kayak gitu, kita bisa ngeliat mestinya ada pertemuan memang, tapi ini saya tidak baca sama sekali. Iya, nggak ada informasi. Kenapa kayak gitu? Kenapa? Satu hari di periode pemerintahan sebelumnya ada utusan dari Jakarta. Setelah 3 kali mau ketemu Trump nggak bisa, yang keempat kali ketemu. Fadlizon dulu. Saya nggak usah sebut siapa. Saya nggak usah sebut siapa. No. Tapi bukan Fadlizon. Oh, yang bukan Fadlizon. Fadlizon kan ketemu di New York. Tapi bukan Fadlizon. Fadlizon kan ketemu bersama Haritanu. Iya. Ini enggak. Ini yang lain lagi. Oke. Tahu nggak wajah Trump gimana? Tapi Trump itu emang dari itu spark kayak cynical kayak gitu kan dia kalau nggak ini, karena dia aktor jadinya ya kayak gitulah. Tapi memang dituding oleh banyak kalangan sebagai fascism leaders. Kan dituding sebagai fascism leaders gitu ya. Fascism leaders negara kapitalis. Iya kan. Tapi menarik loh kampanyenya, Mas. Saya ngikutin kampanye. Kebetulan saya ngikutin siapa orang-orang yang dipilih, kampanyenya kayak gimana. Kampanye tentang keluarganya nonton nggak? Bagaimana yang Trump cucunya itu mendidik anak-anaknya. Iya, yang ada cucunya perempuan itu. Yang menurut anak-anaknya semuanya no drug, no alcohol, no smoking, no drinking gitu ya. Fokus on education. Dan disebut sebagai keturunan. Iya. Nggak, soalnya kan cucunya menceritakan kalau dia di kampus. Kakeknya ini bertanya tentang bagaimana di kampus. Tapi memang betul loh, dia sekolah di tempat bagus-bagus loh. Di Pennsylvania University, di Georgetown University, di Wharton School. Di sekolah yang bagus-bagus malah. Jadi benar juga kalau disebut, jadi artinya bangunan cerita bahwa keturunan Tapi Trump. sekolahnya bener ya? Bener ya? Bener. Nggak kayak di kita ya? makanya mereka bisa berdialog dengan baik gitu loh. Karena mereka sekolahnya bener, ijazahnya nggak palsu. Jadi bisa kemudian narasi menjelaskan. Betul. Yang perempuan yang di White House itu siapa namanya?
Ivanka ya? Ivanka yang Trump. dulu anaknya. Oh, itu kan juga luar biasa itunya Kan tampilnya. dia jadi kayak staf ahli juga. Iya. Nah, di situ kita nggak bisa bilang bahwa dinasti di mana-mana, nepotisme di mana-mana akan tetap terjadi. Lu pasti kita juga tidak menutup mata di dalam konteks itu, tapi paling tidak dikasih dong kualitasnya. Betul. Jadi nepotisme berbasis kualitas. Iya, bukan orang yang bodoh kayak Betul, gitu. betul. Paksakan untuk jadi pejabat kayak gitu kan. Nah, nanti ujungnya akan kelihatan Husnul. Salah satu ejekan Krugman begini Husnul. Krugman dari New York Times ngejek begini. Apakah dengan terpilihnya Trump, masyarakat Amerika akan berpikir bahwa dia bisa menekan Cina? Wah, Krugman ngomongnya begitu di New York Times. Dianalisis sama Krugman habis-habisan. Ujungnya Krugman bilang, di periode pertama Trump saja, Trump tidak berhasil menjalankan kesepakatan bahwa Cina harus membeli minimal barang-barang dari Amerika 200 miliar US dollar. Artinya Trump gagal. Periode kedua sama karena Cina katanya sudah melampaui lagi batas-batas kemampuan transaksi. Contohnya ketika ditekan dari aspek semikonduktor yang disebut dengan Chip Act gitu ya, di mana Taiwan, Korea Selatan, Amerika sendiri, satu lagi negara apa yang dilarang mengekspor semikonduktor ke Cina. Cina tetap melejit, Cina tetap berbuat. Apa artinya? ICT war antara Cina dengan Amerika akan terus berlanjut. Yang kasus Huawei dulu gimana? Menang Cina. Cina menang. Wah, Sabrina Meng-nya disambut sebagai pahlawan kok gimana? Artinya ketika kita balik ke dalam pertanyaan Husnul tadi dalam konstruksi misalnya bagaimana Trump dalam menghadapi perang tarifnya, kan tadi saya bilang dia akan ribut di posisi global climate change, dia akan ribut di soal COVID. Karena dia termasuk orang yang skeptis kalau pakai bahasa dia di sana skeptis. Tapi media lain menyebutnya sebagai anti. Jadi tadi kalau kita skeptis apa anti? Anti sebetulnya. Jadi skeptis One Health policy yang selalu dibilang itu. Jadi skeptis terus soal climate change Trump akan mengganggu karena biasanya climate change itu dari biasanya ngomong ham-ham itu dari Partai Demokrat. Husnul, beyond the global climate change apa tau nggak? Apa? Anda bernafas disuruh bayar. Terus ditambah juga kemudian itu tadi One Health policy kan. Iya, jadi Anda bernafas. Jadi kan seluruhnya suruh bayar nih. Hidup dengan basis pajak segala macam gitu. Sudahlah, Anda nafas aja bayar, kentut aja yang nggak bayar. Nafas bayar. Energi. Jadi global climate change itu pada hakikatnya adalah nafas aja disuruh bayar. Gitu. Poinnya itu ya. Global climate change, perang tarif, perang ICT, NATO. Ini yang harus dihitung itu perannya di masih ingat dulu pertama yang namanya perang Ukraina di Rusia. IC The Real Show Ukraina Rusia di IC The Real Show kita sudah bilang ini bukan Ukraina ini tapi NATO. Sekarang baru ngomong sadar. I think we already talking 2 years ago kayak gitu kan di awal-awal perang Ukraina kan kita sudah ngomong ini NATO. Iya, cuman yang ngomong kan IC The Real Show, bukannya namanya Jeffrey Sah. Iya. Itu yang diundang ke Hambalang itu. Iya. Jadi wajar aja lah kalau kayak gitu sih. Kita sudah dalam konteks bismillah lah yang namanya analisis domestik maupun global. Insya Allah mata kita itu masih tetap tajam di dalam konteks itu. Apalagi kalau bicara tentang national interest. Balik lagi ke Amerika dengan model Trump yang dia selalu bicara kan American first. MAGA lagi kan. MAGA. Make America Great Again. Make American Great. American first. Kemenangan dia mau nggak mau memang kasus Gaza ya, kayak si Kamala Harris ini juga dia harus bicara tentang membela Zionis Israel di dalam konteks. Kemarin waktu Dewan Keamanan PBB bicara soal gencatan senjata, dari 15 negara cuma satu-satunya
negara yang memveto Amerika veto Cuma lagi. Amerika. Kayaknya ini harus dibubarin itu veto-veto. Gitu loh. itu. Jadi veto Amerika 14-1, mau veto Iya, 14-1. lagi. Iya, jadi kan kelihatan di situ siapa Amerika. Karena memang Trump sendiri menyatakan pada Benjamin Netanyahu, do what you want to do. Sedangkan artinya dia mendukung. Jadi seperti pernyataan Biden, kami akan selalu bersama Israel dan Makanya mendukung. sebetulnya orang-orang Muslim Amerika yang pro kepada Israel atau yang non Muslim juga kemarin itu sebenarnya pemilu kemarin itu mereka itu susah itu pilihannya. Ya, terakhir yang saya baca, Muslim Amerika yang mendukung Trump akhirnya menyesal. Ya, Gitu loh akhirnya saya selalu baca begitu. bukannya sama di Indonesia juga. Iya begitu. sama begitu. Nah sekarang dari seluruh kepemimpinan kayak gitu, dari perjalanan Prabowo selama dia dilantik dengan pidato-pidatonya, Pidatonya sih selalu paling tidak Bang, kalau pidato ya kita banggalah kalau ngomongin pidato. Tapi substansi dan sebagainya ini kan sekarang bisa ngomong langsung pakai bahasa Inggris dibandingkan presiden sebelumnya. saya pernah bilang sama Husnul, language competency not same as intellectual capacity. Lah harusnya kan Gitu loh. harusnya kan paling tidak dia bisa komunikasi, tapi kemampuan intelektual, kemampuan EQ sama IQ berbeda. Jadi karena saya bilang kapasitas berbahasa tidak sama dengan kapasitas intelektual, maka sesungguhnya kapasitas berbahasa belum tentu menunjukkan kompetensi. Ya, betul. Tapi kan yang saya tadi orasi. Oh iya, makanya. Nah, sebenarnya ketika orasinya tadi didasarkan atas database yang benar, nah balik lagi kan, satu orasi yang didasarkan. Jadi gini, saya ingat betul, misalnya begini. Ketika terjadi pertarungan debat antara Obama sama Biden, semua angka yang dimunculkan oleh ini ketika 2020 ya, bukan 2024. Yeah. Ketika Obama debat ketika Biden debat habis-habisan dengan yang namanya Trump, semua ungkapan angka-angka oleh Trump itu konfirmasi, Trump salah di sini, benar di sini, Biden salah di sini, benar. Jadi datanya itu luar biasa. Yang menarik di 2024 gitu ya. Pernyataan Trump tentang imigran itu cuma mengundang pertanyaan bagaimana dampak ekonominya. Tidak, kan mereka tidak punya data yang konkret berapa sebenarnya jumlah imigran legal dan ilegal. Mereka nggak punya data loh. Tidak ada kejelasan data gitu posisi itu. Padahal imigrasinya mereka kan super ketat. Kan itu dia ilegal. Border. Jadi Kayak ada Meksiko, iya Meksiko, Kanada, itu mereka maksudnya lewat situ gitu ya. Dan itu menarik. Jadi dalam perdebatan di November 2024 kemarin, saya menyaksikan tidak ada perdebatan tentang angka-angka. Kenapa? Ada sedikit nggak banyak. Yang ada cuma persoalan ekonomi Amerika ambruk gitu. Inflasi tinggi, posisi gitu. Homelessness tinggi, ya, posisinya begitu ngeliatnya ya. Fentanyl tinggi, wah sampai kayak gitu angka-angkanya gitu ya. Mortgage tinggi, sampai kayak gitu. Dan ternyata pada saat yang sama mendukung Ukraina dan mendukung Israel, sampai itu mengakibatkan biaya. Itu perdebatan angka-angka itu terjadi di situ gitu. Tapi yang menarik menurut saya dalam kerangka itu, mereka tetap berani menggunakan data-data aktual dan akurat untuk membicarakan tentang kebijakan. Di kita nggak ada. Ada, tetapi tidak kejelasan tentang apakah datanya akurat. Dari mana Prabowo bisa menyatakan bahwa yang lapar itu 25%? Dari mana angkanya? 25 juta. 25 juta. Bagaimana angkanya 25 juta? 25 juta itu diambil dari mana? Dari 8,7% kemiskinan. 8,7 kemiskinan berarti kan kita berikan 9 ya. 9 kali 282 juta. Yang mengambil dari angka situ sehingga melahirkan angka yang namanya 25 juta. Apa angka dari situ gitu ya. Padahal pada saat yang sama yang terjadi adalah pengangguran 4,4%. Padahal dulu kan ada bukunya Prabowo sendiri yang Paradoks Indonesia. Di situ kan angka-angka. Betul. Yang saya mau bilang adalah cuma angka itu dia kalau di Indonesia ya BPS satu. Gini Husnul. Kementerian masing-masing. Saya menyatakan ketika Sri Mulyani menyatakan
ada desa fiktif. Ketika Kementerian Sosial di bawah Tri Risma hari ini ada yang namanya penerima bansos fiktif. Ketika yang namanya sampai 15 juta. Ketika yang namanya KPU menyatakan ada DPT fiktif. Itu artinya mereka nggak beres semua. Iya, kenapa? Dan itu bukan hanya di satu tangan, tidak di 2 tangan, 3 tangan, ada di sekitar 7 sampai 8 instansi yang memegang itu. Nah, ketika Prabowo menyatakan seperti itu, muncul pertanyaan sampai seberapa jauh kebijakan itu akurat dan aktual. Itu pertanyaannya. Dan seringkali angka-angka itu untuk kepentingan tertentu. Dulu kalau KPU kan ada 5 lembaga yang punya data penduduk yang sama, data penduduk yang berbeda-beda gapnya. Ada yang kalau dari daerah itu kan keinginan untuk dapat DAU/DAK, makanya penduduk naik kan. Iya. Jadi artinya gini Husnul, ketika kita bicara 25 juta ada dalam posisi kelaparan dan itu vital bagi bangsa Indonesia untuk diselesaikan, itu berarti kinerja 10 tahun sebelumnya kan? Iya. Produk 10 tahun sebelumnya adalah Gapernaz udah ngomong menterinya. apa ngomongnya? Gagal. Saya tahu tuh Rahmat Pambudi memang PBB kan. Iya, saya tahu dari sejak awal Rahmat Pambudi memang begitu. Jadi tapi oke saja, artinya tidak ada indikator ekonomi yang ditetapkan yang ditargetkan tercapai, itu kata Bappenas kan begitu. Tidak ada target yang ditetapkan tercapai. Itu bahasa saya. Artinya bahasa lainnya adalah 10 tahun Joko Widodo ngebangun dengan infrastrukturnya, sesungguhnya yang terjadi adalah kegagalan. ICD Reso pernah bilang jauh sebelumnya bahwa satu kekuasaan yang didasarkan atas kedustaan, satu kekuasaan yang kita ngomongnya jauh sekali sebelumnya, yang di awal-awal ternyata udah 4 tahun loh kita itu ya. ICD Reso itu udah 4 tahun keempat gitu. Betul ya. Jadi ini akan didasarkan atas kedustaan, kecurangan, tidak didasarkan atas data, didasarkan atas arogansi, kemudian kita bilang lagi didasarkan atas authoritarian legalism, berujung akan terjadi kehinaan. Sekarang terjadi betul kehinaan, jadi kenyataan. Nah, sekarang bagaimana kita mengembalikan marwah negeri kita hari ini? Leadership balik lagi. Nah, kata kuncinya di kepemimpinan. Jadi lagi-lagi ini rekan IC dari Show bisa lihat kita punya 3 slide di sini. Slide pertama kebijakan berbasis data, kebijakan publik berbasis data akurat dan aktual. Kemudian kita bicara tentang bagaimana ngebangun sistem perekonomian dengan model yang jelas gitu ya, model berpikirnya. Yang ketiga memang akhirnya ujungnya kepemimpinan. Apakah dia akan terhina atau akan mulia? Apakah dia akan menjadi beban atau dia akan menjadi kekayaan? Nah, kalau model yang kemarin dibangun dengan model yang kemarin dibangun, jelas hasilnya adalah terhina. Setuju atau tidak setuju? Dan dua-duanya liberal, tapi liberal dalam konteks kalau dengan Cina itu state liberalism, kalau dengan Amerika itu private liberalism. Jadi corporate liberalism, corporate state liberalism, yang satunya lagi state liberalism. Kalau pakai tesa peperangan 2008 itu yang disebut dengan corporate capitalism, ingat nggak? Kuliah saya di tempat Anda. Corporate capitalism melawan state capitalism. Nah, state capitalism itu adalah BUMN. Corporate capitalism itu adalah korporasi itu. Dan bahkan yang sekarang jadi rame dengan kawan kita Said Didu Big 2, bagaimana dengan mudahnya yang namanya kebijakan negara semuanya dimasukkan di dalam PSN, program strategik nasional. Walaupun itu bukan proyek atau program, proyek strategis nasional. Tapi urusannya kok proyek strategis nasional, tapi yang berkuasa korporasi. Nah, yang kayak gitu-gitu ini kan harus mendapatkan perhatian ya. Undang-undang dasar kita ini sudah di apa? Pengertian strategisnya salah. Sebenarnya segala sesuatu yang strategis tidak bisa diserahkan ke korporasi. Nggak bisa diserahkan. Ya, strategis itu harus negara full. Kemudian ada POC. Ada yang kemudian private. Kita juga tidak anti private, enggak. Salah kalau kita anti private, kita salah. Nggak bisa kan. Negara juga tidak mampu menyelenggarakan semua. Kita tidak berada di ruang hampa istilahnya. Ya, begitu. Kita ada di ruang yang penuh dengan kenyataan. Karena itu kita tidak menolak korporasi. Tetapi mari kita proporsikan antara kekuatan korporasi, BUMN dan koperasi. Gitu kan. Nah, itulah karenanya tidak boleh kita meliberalisasi
meliberalkan pendidikan, kita Nggak tidak boleh. boleh meliberalkan yang namanya kesehatan, kita tidak boleh meliberalkan infrastruktur, kita tidak boleh meliberalkan sumber daya, apakah sumber daya alam atau sumber daya buatan, gitu dong mikirnya. Iya. Jadi Anda tidak cuma sekedar bicara dalam anggaran dasar Anda tidak hanya bicara tentang kembali ke Undang-Undang 45, tapi dalam kenyataan Anda pidatokan di panggung internasional dengan meliberalkan berbagai hal, nggak bisa dong, nggak boleh begitu gitu. Tapi padahal dulu bapaknya termasuk yang nasionalisme atau enggak? Kalau Saya dari kira konteks Gilpin. Saya kira enggak. Kalau Gilpin pendekatan sosiologinya beda loh. Gilpin pendekatan international relationship-nya itu dia masuk tetap dalam posisi liberal loh. Iya, tapi kan dia bikin liberal, nasionalisme sama Marxism. Iya, tapi kokohnya Gilpin tetap di internasional. Ya sama liberal, aja. iya. Liberal, sama semua kayak siapa itu namanya Peter L. Berger itu juga kayak gitu. Iya. Di buku yang satu bahas tentang piramida korban manusia, sepertinya dia pro kepada sosialisme kayak gitu ya. Tapi di buku berikutnya tetap kapitalisme. Enggak, itu preference. Gitu. Terus jadi gimana nih Bang? Nah, jadi apa nih yang kita artinya lihat dari kita leadership kembalikan ini? itu, Ingatkan kayak gitu ya. Kita ingatkan bahwa kepemimpinan itu bisa terhina, bisa juga mulia. Kepemimpinan itu bisa juga menjadi beban, bisa juga jadi kekayaan. Nah, kalau Anda di pundak Anda diletakkan harapan yang berisi dari amanah konstitusi, maka Anda harusnya menjadi kepemimpinan yang punya kekayaan, yang menghasilkan kekayaan, bukan kepemimpinan yang akan menghasilkan beban. Nah, kita sudah sadari 10 tahun terakhir ini adalah kepemimpinan yang menghasilkan beban. Paling tidak ada 2 indikatornya: beban utang dan jatuhnya nilai tukar. Nah, itu 2 kelihatan. Dulu bilangnya 10.000. Nah, itu Anthony Prasiantono. Kayak gitu. Ya, itu Tony Prasiantono, bukan Anthony. Tony Prasiantono almarhum UGM yang kemudian saya hajar habis itu posisinya. Nah, sekarang kita lihat 2 hal ini saja sudah indikator. Lalu kemudian Anda malah memajaki, di situ masalah. Di 2025 ini Anda memajaki, itu masalah. Jadi ini malah kelihatan bahwa Anda sesungguhnya Anda dalam kebingungan mengatasi beban bayar pajak. Ya sudah, ada geser aja beban itu ke rakyat, yang akhirnya berujung pada posisi kaya makin kaya, yang miskin. Itu yang saya sebut sebagai pemiskinan struktural. Bang. Tapi tim-tim ekonomi itu kan juga teman-teman kita dari UI. Tapi UI kan memang dari dulu ideologinya liberal ya. Iya. Setuju atau tidak setuju? Neoliberal. Setuju tidak setuju? Neoliberal. Jadi apalagi masuk di situ nama-nama yang orang-orang memang pekerjaannya meliberalkan perekonomian. Mari LK Pangestu, Purnomo Yusgiantoro, Hatib Basri, Simulyani, dan beberapa tokoh lainnya, biarnya kebijakannya akan tetap meliberalkan. Oh, jelas. Dan mereka itu sangat yakin, seyakin-yakinnya kan dengan liberalisme, neoliberalisme itu, dengan privatization, dengan yang ke arah sana. Pakai istilah sekret, tahu nggak istilahnya? Apa? Marketer fundamentalism. Marketer fundamentalism. Jadi dia adalah fundamentalis pasar yang selalu teorinya dikatakan bahwa market dia organize themselves. Market itu akan mengatur dirinya sendiri. Self recovery. Ya, tapi kalau market mengatur sendiri, yang kaya tetap kaya, yang dia akan bicara keuntungan terus kan. Dan terbukti yang namanya self regulation pada market itu menghasilkan yang namanya ketimpangan. Ketimpangan makin tinggi, yang makin terbukti lagi tidak ada etika. Tidak ada etika. Karena apa? Etika bisa dibeli. Itu ya salah satu kenapa belajar ke, saya nggak tahu kan, semua partai kan dikirimnya ke Cina. Iya. Padahal di Cina nggak ada partai, adanya partai komunis saja, gitu kan. Tapi dengan materialisme, pembangunan sukses dan sebagainya. Tapi kan tadi statement Bang Nursi yang terakhir itu tadi, apa? Etika. Tanpa etika. Ya, jadi kadang-kadang berbisnisnya itu ya dengan suap menyuap dan sebagainya, belajar nyuap dari mereka. Bank Dunia sendiri teriak ethic in action pada 2015, tapi Bank Dunia sendiri tidak sadar bahwa yang dilakukan sama cara-caranya, sama aja mereka. Ya, karena dia juga keinginannya kan
New World Order. Iya. Sebetulnya kan New World Order itu ya dunia satu yang porosnya Washington dan sekutunya, kayak gitu kan. Betul. Nah, sementara kalau ada Islam dia selalu mengatakan, sebetulnya ketakutannya karena Islam itu lebih kokoh di dalam fondasi kalau kita bicara tentang pan-Islamisme. Ya karena itu ketika kita bicara tentang kepemimpinan, dia harusnya menganut 3 hal. Yang pertama, melindungi rakyatnya atau pengikutnya. Yang kedua, mencerdaskan dan menyejahterakan. Yang kedua. Yang ketiga, membangun keyakinan kepada pengikut atau rakyatnya tujuan kita bahwa perjalanan ke depan adalah benar. Nah ini ketika dalam perjalanan ke depan ini benar, berarti buku petunjuknya kan? Buku petunjuknya apaan? Nah, kalau buku petunjuknya realita, tersesat nggak? Ya tersesat. Tapi kalau nah itulah yang saya sebut sebagai apakah kepemimpinan ini menjadi kepemimpinan terhina atau mulia? Apakah kepemimpinan ini menjadi kepemimpinan beban atau kepemimpinan kekayaan? Gitu. Ini tesis kita sudah 4 tahun lalu nih kayak gini. Sebetulnya kita cuma menjelaskan tesis yang sama dengan data yang diperbaiki. Betul. Kan itu kan. Diupdate, dimutakhirkan di dalam konteks itu. Sebenarnya kita sudah bahas sejak 4 tahun yang lalu, gitu kan. Nah, bisa terus menerus. Karena sebetulnya di dalam konteks kehidupan politikal ekonomi ya yang seperti ini ya itu kayak gitu. Akar masalahnya ya di begitu gitu. Cuma berkembang pada strategi dan fungsi action baru, kebijakan baru, tapi dia berada di dalam pigeonhole yang mana? Betul, gitu. Betul sekali itu begitu. Nah itu pengamatan struktural itu namanya. Pengamatan struktural. Saya pikir itu Bang ya. Masih ada lagi nggak? Masih nanti setelah itu. Jadi demikian pemirsa IC The Real Show, mudah-mudahan apa yang kita percakapkan hari ini ada gunanya dan mudah-mudahan juga pemimpin karena baru beberapa hari memimpin supaya cepat mengambil jadi quick response di dalam konteks itu. Ini persis 1 bulan hari ini. Iya tanggal 20 ya? Iya 20 kemarin jadi persis ini 1 bulan setelah dilantik dan keliling di 18 negara ya. Di nggak tahu berapa negara pemimpin kita. Tapi kalau dari pidato-pidatonya jangan dilihat cuma sekedar orasinya, tapi apa substansinya, apakah akan membawa melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia dan mencerdaskan rakyat Indonesia, atau tetap sebetulnya percaya dengan buku petunjuknya. Dan buku petunjuknya itu konstitusi. Konstitusi yang benar, bukan konstitusi yang salah. Iya, konstitusi. Paling tidak pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya pikir itu mudah-mudahan berguna. Kalau salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.